Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Untuk episode kali ini saya mau share tentang cloning hard disk ya. Jadi bukan hard disk sih, maaf. Cloning SSD atau secara umum juga bisa dicoba diterapkan untuk hard disk. Jadi untuk laptop saya ini Toshiba B40 A, saya pakai kerja untuk sehari-hari dan kondisinya ini kalau bisa dibilang cukup mengenaskan. Jadi ada beberapa komponen yang memang sudah rusak dan ada beberapa komponen yang sebenarnya normal tetapi saya sengaja lepaskan seperti keyboardnya dan touchpad atau mouse internal. Dan ini harddisknya bukan harddisk kok, harddisk lagi sih. Dan ini pakai SSD 128 GB, saya pakai EOTA dan akan saya cloning ke SSD ini, SSD Kingspec dengan kapasitas yang sama 128 GB juga. Jadi metode cloning seperti ini bisa teman-teman terapkan umpamanya untuk sebagai bahan backup atau jaga-jaga kalau harddisk teman-teman itu rusak ya. Jadi kita sudah punya harddisk backupan yang isinya itu sama dengan harddisk yang sudah kita pasangkan sebelumnya. Kemudian untuk proses cloningnya di sini saya akan pakai HDD KD. Jadi di laptop saya ini saya pasang HDD KD, jadi bisa pasang dua harddisk ya. Atau teman-teman kalau punya dua SSD juga bisa pasang dua SSD. Ini untuk di KD-nya saya pakai harddisk 640 GB. Ini harddisk backup juga. Dan untuk cloning, kalau saya pribadi menyarankan teman-teman bisa pakai satu partisi saja ya. Jadi bisa teman-teman pakai cara nanti copy harddisknya. Nanti akan saya tunjukkan. Ini akan saya pasang dulu. Jadi kita pakai satu partisi untuk Windows-nya atau satu SSD itu untuk satu partisi saja. Kita pasangkan Windows. Sedangkan kalau teman-teman punya data bisa disimpan nanti di, kalau teman-teman punya KD bisa disimpan di harddisk kedua yang teman-teman pasang di KD ya. Kemudian untuk data-data kalau saya pribadi biasanya saya backup juga terlebih dahulu supaya nanti selain untuk jaga-jaga kalau prosesnya gagal atau misalkan error karena mati lampu dan beberapa faktor lainnya, jadi proses cloningnya itu nanti bisa lebih cepat karena kita sudah mengurangi beberapa data. Jadi di sini untuk datanya itu di SSD saya itu sudah saya kurangi dan ini untuk posisi SSD-nya adalah di bawah ya. Ini kalau mau diangkat agak repot nih. Nah, posisi SD-nya ada di bawah ya untuk di laptop saya. Jadi ini opsional. Teman-teman juga bisa pakai cara install ulang, tetapi pastinya akan memakan waktu lebih lama ya kalau kita install ulang karena proses install ulang itu setelah install Windows-nya kita perlu installkan driver, juga perlu aplikasi-aplikasi yang umumnya teman-teman pakai di laptop teman-teman atau PC teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman untuk keperluan sehari-hari dari teman-teman sendiri, baik untuk kerja maupun desain, gaming dan sebagainya. Ini sudah saya pasang. Selanjutnya kita akan cloning SSD-nya. Sekarang kita akan mulai untuk coba cloning harddisknya. Di sini saya cek di Windows Explorer dan tidak terbaca untuk SSD-nya. Ini tidak masalah ya. Yang penting sudah kita coba pasangkan dengan baik dan benar. Kita bisa cek, setelah itu bisa kita cek di
manajemennya Windows. Jadi di sini kita klik kanan, lalu kita pilih manage, lalu di bagian komputer manajemen ini kita klik disk management. Kalau SSD-nya bisa muncul berarti kita sudah memasangkannya dengan benar. Hanya saja mungkin SSD-nya belum terformat sehingga belum terbaca oleh Windows ya. Dan seperti ini contohnya, ini perlu inisialis apa ini ya? Yang intinya ini perlu pengenalan untuk SSD-nya atau harddisk kalau teman-teman pakai harddisk. Dan ada pilihan MBR dan GPT. Di sini kalau misalkan teman-teman tidak tahu mau yang mana atau bingung mau pilih yang mana, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan harddisk atau SSD yang mau di-cloning ya. Dan kalau di komputer manajemen di sini belum terbaca untuk pilihannya yang mana MBR atau GPT untuk SSD atau harddisk bawaannya. Di sini punya saya adalah yang atas ini ya, yang pakai OS Atlas OS untuk Windows 10-nya. Ini kita bisa cek pakai Minitool. Dan di Minitool terbaca untuk SSD bawaannya itu atau SSD yang sudah ada Windows-nya itu adalah MBR. Jadi ini bisa kita pilih MBR. Untuk proses cloningnya, di sini saya pakai aplikasi yang tadi yaitu pakai Minitool. Tetapi sebelumnya kalau teman-teman ada antivirusnya bisa coba dinonaktifkan dulu ya. Atau kalau ada ya internetnya bisa di off-kan juga terlebih dahulu. Kita buka aplikasinya. Nah, di bagian ini kita bisa pilih copy disk wizard. Atau di bagian convert disk teman-teman bisa pilih copy disk. Kemudian kalau tadi misalkan pada waktu proses di komputer manajemen sebentar. Kalau di bagian komputer manajemen ini tadi teman-teman ternyata pengennya itu memilih MBR dan ternyata terlanjur diklik yang GPT. Teman-teman bisa ubah juga di Minitool ya, pakai pilihan ini convert MBR disk to GPT. Jadi untuk partisi GPT itu biasanya kalau teman-teman itu instalkan Windows 8 maupun 10, kalau teman-teman pakai Windows 8 ataupun Windows 10, kemudian sistem BIOS-nya itu pakai UEFI kalau nggak salah, jadi harus pakai hard disk GPT. Kalau punya saya ini pakai MBR ya. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di bagian pengaturan ini teman-teman tinggal sesuaikan saja pilihannya mau yang mana. Kalau harddisknya sama atau SSD-nya sama, teman-teman ini opsional bisa pilih yang mana ya.
mau yang fit partition to entire disk atau yang kedua copy partition without resizing. Jadi ini karena untuk SSD saya itu sama-sama 128 GB, jadi pilih yang menu kedua. Kemudian ini kita bisa langsung pilih next. Ini untuk pengaturan lainnya saya biarkan. Kita pilih next. Lalu kita pilih finish. Lalu kita pilih apply ini ya. Kita pilih yes. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, berarti proses pengkopian atau pengcloningannya perlu lewat restart ya. Jadi karena ini saya record pakai screen recording, jadi proses ini akan terlewati. Tetapi secara umum nanti kita biarkan saja, nanti akan selesai untuk proses pengkopiannya dan akan masuk ke Windows-nya langsung ya. Jadi ini akan saya skip, nanti akan saya lanjutkan kembali videonya. Setelah laptopnya restart dan masuk ke menu Windows atau desktop Windows, setelah masuk ke desktop Windows, kita coba cek di Windows Explorer. Dan ini adalah hasil dari cloning tadi atau pengkopian SSD yang tadi kita lakukan. Kita coba cek di computer management. Di bagian disk management lagi, dan di sini terlihat adalah hasil kopiannya sama ya. Kita coba cek di mini tool. Dan hasilnya juga sama. Selanjutnya kita akan coba untuk Windows-nya apakah bisa menjadi bootable ya. Kita matikan dulu laptopnya, lalu kita akan keluarkan SSD sumbernya atau SSD awal, dan kita coba nanti boot pakai SSD yang tadi kita lakukan pengkopian. Kita matikan dulu.
Ini adalah SSD EYOTA saya yang ada Windowsnya dan sudah kita cloningkan ke SSD Kingspec ini ya, yang kapasitasnya sama-sama 128 GB. Kita akan coba boot dari SSD ini. Ini mohon maaf untuk kameranya sedikit blur ya teman-teman, dan untuk monitornya ini adalah monitor untuk tes, jadi kondisinya ngeblur seperti ini. Tetapi secara umum proses cloningnya berhasil ya, dan kita bisa gunakan untuk boot Windows juga. Ini akan saya pindah ke screen capture lagi ya. Jadi sekali lagi untuk proses pengkloningannya bisa selesai dan sukses ya teman-teman. Teman-teman bisa coba cara seperti ini juga kalau ingin menggunakan SSD untuk laptopnya, ataupun mungkin untuk seperti saya untuk jaga-jaga kalau misalkan sewaktu-waktu SSD teman-teman itu mengalami kerusakan atau error dan harus segera dipakai untuk bekerja atau keperluan yang lainnya, supaya tidak perlu waktu lama seperti menginstalkan Windows, instalkan driver lalu aplikasinya juga. Teman-teman bisa coba cara cloning seperti ini. Cukup sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.